billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man habani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim, para ulama, ustadz, para dai, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang sama-sama mencari daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gunakan waktu diri kita ini untuk mentaati perintah Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Digunanya waktu diri kita ini untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Tidak semua manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu pilih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak manusia lahir ke muka bumi ini, maka Allah pilih para nabi. Untuk apa? Untuk menyampaikan agama ini kepada manusia. Jadi Allah kirim Nabi ini dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW dengan satu tujuan. Bagaimana umat manusia ini laki-laki dan perempuan selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misinya. Jadi barang siapa ingin selamat dunia dan akhirat, solusinya dia harus mengamalkan agama. Kenapa? Allah tidak letakkan kebahagiaan di dalam harta. Allah juga tidak letakkan kebahagiaan di dalam pangkat. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu dengan banyaknya teman. Allah juga tidak meletakkan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan manusia itu di luar daripada agama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan makhluk yang sering kita makan. Apa itu makhluknya? Ikan. Kita sering makan ikan, tapi tidak melihat kebesaran Allah pada ikan. Kalau mau mencari Allah itu lihat kebesarannya. Maka Allah SWT menciptakan makhluk ikan
kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, dan kejayaan makhluk namanya ikan Allah letakkan di dalam air. Ini tidak bisa berubah. Maka manusia mencoba-coba merubah kodratnya. Diangkatnya ikan, dikeluarkan dari air. Maka ikan menggelepar, susah, sakit, menderita. Ikan akan mati. Kenapa? Dia keluar daripada air. Ini jadi kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba makhluk yang namanya ikan, dia keluar daripada air. Dia akan menderita, sengsara, dia akan mati. Tidak akan bisa sukses. Kenapa? Tempat bahagianya makhluk namanya ikan, tempat suksesnya makhluk namanya ikan itu berada di dalam air. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk yang di air. Allah juga menciptakan makhluk yang ada di udara. Yang sering kita lihat, apa itu? Ada burung. Ini burung, ini makhluk ciptaan Allah. Silakan manusia ciptakan burung, silakan jin ciptakan burung, tak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pencipta. Selain daripada Allah adalah ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk namanya burung. Burung ini Allah ciptakan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan dan sukses. Namanya burung itu berada di alam bebas. Maka manusia akan merubah kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka burung ini diambilnya dari hutan tadi, diambilnya, dikurung dengan sangkar emas. Sangkarnya emas. Tempat minumnya itu mutiara. Mutiara itu tempatnya di dalam lautan, di dalam apa? Butiran-butiran kerang. Susah dapatnya. Ini tempat minum seekor burung. Airnya apa, Pak? Airnya didatangkan dari Mekah, air Zam-Zam. Air terbaik di muka bumi. Makanan, seluruh makanan yang ada ini diisikan di dalam sangkarnya. Terus apalagi buah-buahan diisikan, ada pisang, ada jagung, semuanya sudah diisikan di dalam sangkarnya. Lalu ditempatkan di tempat mana, Pak? Kalau di Jambi ini di rumahnya gubernur. Itulah orang yang paling tinggi jabatannya di Jambi. Kalau di negara itu di rumah presiden. Ini tempat burung. Sangkar emas, tempat minum mutiara, makan semua sudah ada. Tempat rumah yang mulia ini. Ketika kita buka sangkar burung, maka burung akan tinggalkan sangkar emasnya. Burung akan tinggalkan daripada tempat minum mutiara. Burung akan tinggalkan makanan-makanan, ada pur, pisang dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak akan bahagia. Tidak bahagia burung tinggal di sangkar emas. Kenapa? Kuadratnya burung itu Allah letakkan apa? Di dalam alam bebas. Ini manusia merubah. Begitu juga ada makhluk yang lain Allah ciptakan. Ada makhluk yang sangat lemah, yang sering kita temukan makhluk itu, tetapi kita tidak bisa melihat ada kebesaran Allah di makhluk itu. Apa itu? Cacing. Cacing itu, Pak, tidak punya tangan. Pernah lihat tangan cacing? Tidak pernah. Pernah melihat kaki cacing? Juga tidak pernah. Pernah melihat mata daripada cacing? Tidak pernah. Pernah melihat tulang daripada cacing? Ini makhluk sangat lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan dan sukses makhluk cacing yang lemah itu di dalam tanah keras dan gelap. Di dalam tanah keras, gelap, itu tempat bahagianya cacing.
Maka cacing ini mau coba-coba cari tempat kebahagiaan selain daripada tanah. Maka dia keluar. Sekali cacing ini keluar, maka dia dipatuk oleh ayam, maka dipatuk oleh bebek. Ada makhluk lain. Akhirnya cacing apa? Kesakitan dan cacing mati. Dia cari kebahagiaan selain daripada tanah. Maka dia coba-coba lagi, dia lihat tidak ada ayam juga, tidak ada bebeknya. Coba-coba lagi kalau ada keluar dari tanah. Maka cacing ini dikeruyung oleh semut merah. Maka sering kita dengar, kamu ini kayak cacing, cacing dikeruyung semut, sakit. Semut api yang merah juga. Akhirnya apa? Cacing mati juga. Sering kita lihat di tanah itu, kalau Bapak lihat cacing itu mati dikeruyung semut. Kenapa? Keluar daripada tanah. Dilihatnya manusia tidak ada, manusia dipaksa keluar cacing Pak, dikain sama umpan pancing, sakit, kepala itu dicari, dipotong lagi ekornya, mati juga cacing. Asal dia keluar daripada tanah, dia akan menderita, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Ini makhluk lemah, kok Allah letak dalam tanah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mencipta, Zat yang Maha Melihara. Dipelihara, diciptakan, tanggung jawab Allah. Siapa yang boleh rezeki daripada cacing? Allah. Maka hadirin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba-coba lagi Pak, makhluk lemah ini mau coba-coba lagi keluar dari tanah. Dilihatnya tidak ada manusia, bebek juga tidak ada, ayam juga tidak ada, semut juga tidak ada. Keluar lagi. Ini mau coba-coba. Maka dia keluar dari tanah, kena sengat matahari. Allah kirim matahari terik panas. Maka sering Bapak lihat cacing mati kepanasan. Kalau orang tidak mau diam itu sering dibilang orang, kamu ini kayak cacing kepanasan. Itu apa? Gelisah dia Pak, sakit dia, akhirnya mati kekeringan. Habis lendir-lendir cacing itu disengat matahari dan mati juga cacing, menderita juga. Begitu juga Pak, makhluk yang paling mulia yaitu manusia. Kita ini laki-laki dan perempuan, jangan coba-coba mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari kemuliaan dan kebahagiaan di luar daripada agama. Maka ada manusia namanya Qarun lanatullah. Manusia yang menganggap bahwa dia akan menderita, dia akan bahagia, dia akan sukses, dia akan ajaya dan dia akan mulia. Kalau apa? Kalau kita banyak punya harta. Kalau harta banyak, kita akan sukses, kita akan bahagia, kita akan dimuliakan. Terbalik, ini manusia mau coba-coba. Ternyata Qarun, manusia Allah kasih harta yang melimpah, tetapi tidak mau taat kepada Allah SWT, tidak ada hubungannya dengan agama. Maka Qarun lanatullah dibenamkan dengan hartanya ke dalam tanah. Sukses tak Qarun? Gagal. Sekarang banyak tak pengikutnya? Banyak. Jadi contoh dulu itu sampai hari kiamat itu diikuti terus tapi tidak terasa. Ada orang mencari harta mulai terbit fajar sampai datang gelap lagi. Ketika dia panggil hayya 'alas shalah, Allah panggil dia, tidak datang dia. Kenapa? Sibuk dengan kerjaan dia.
sibuk dengan pertaniannya. Kalau orang dagang, sibuk dengan dagangannya. Kalau orang pengangguran, dan sibuk juga dengan nganggurnya. Sehingga sibuk dia dengan urusan-urusan tadi, Pak. Lupa dia kepada Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rumus untuk mencari sukses ini rumus. Maka kita itu amalkan agama. Siapa yang tidak mau amal agama, maka dia akan gagal. Ini sudah dikasih contoh. Seluruh para nabi dan para anbiya Allah kirimkan ke muka bumi ini untuk mengamalkan agama, untuk menyampaikan agama. Seluruh para nabi dan para anbiya tidak ada satu pun yang gagal, walaupun ujiannya berat-berat. Kata Nabi, ujian yang paling berat itu adalah diriku, kata Nabi. Baru lahir ke muka bumi, tidak ketemu lagi dengan ayahnya. Kita masih nengok ayah kita, Nabi tidak ketemu dengan ayahnya. Hah? Belum lagi nak enak dengan ibunya, Allah lah panggil lagi ibunya lagi. Ayah tak punya, ibu juga tak punya. Baru nak memperjuangkan agama, ada perlindungan dari paman juga diambil Allah juga lagi. Belum lagi dakwah di Nabi. Nabi dakwah ke Taif untuk menyampaikan agama. Bagaimana manusia diselamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk diri Nabi, Pak, tapi untuk umati. Nangis Nabi bikin umat, bikin kita. Biar selamat, jangan kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak? Pemuka Taif, orang-orang Taif ini tidak menyambut dakwah daripada Nabi. Berkata kasar, kotor, mengejek dan sebagainya. Maka Nabi diusir dari kampung Taif. Diberitakan pemuka Taif itu mengusir Rasulullah. Pemuda-pemuda dan anak-anak disuruh melemparkan dengan batu, sehingga bercucuran darah kepada Nabi. Sendal Nabi ini bercucuran darah. Maka hadirin Allah SWT, begitu perjuangan Rasulullah SAW, dia sayang kepada umat. Bagaimana sayang kita kepada nabinya? Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Nabi sudah habis-habisan memperjuangkan agama. Agar apa? Agar manusia selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka datang malaikat. Malaikat datang. Ya Rasulullah, kami ini malaikat tukang jaga gunung itu, Pak. Barusan gunung itu keluar dikit aja. Barusan kita di Indonesia, gunung itu keluar dikit saja, Pak. Bukan semuanya. Itu sudah berapa banyak manusia menderita. Sampai sekarang penderitanya belum selesai. Tetapi begitu susahnya Nabi tadi, penderitaan Nabi, datang malaikat menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Karena kasihan malaikat melihat Nabi ini sudah habis-habisan. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk umati. Apa, Pak? Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, kami ini malaikat penjaga gunung ini. Kalau kami benturkan dua buah gunung yang ada di Taif ini, semua yang ada di Taif ini itu mati semua. Datang lagi malaikat penjaga daripada angin, menawarkan, Pak, bantuan kepada Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, kami ini malaikat daripada penjaga daripada angin. Kalau kami tiupkan angin ini, angin apa macam-macam, ada puting beliung, ini dijaga oleh malaikat. Ada malaikat khusus yang menjagakan daripada makhluk-makhluk Allah ini. Kalau kami tiupkan, semuanya rata, habis semua. Tetapi apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kalaupun orang sekarang orang tuanya, dia tidak mau terima dakwah Nabi, nanti mungkin anak dan keturunannya. Yang kita pertanyaan dengan diri kita. Kita ketika dapat ujian, baru kecil kadang ujian, Pak, baru dihina teman saja kita. Baru teman menghina kita saja, kita sudah mau menghabis nyawanya. Mana yang kita contoh Rasulullah? Lempar dengan batu, dibalasnya dengan pisang. Ini akhlak daripada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Orang taib yang menyebarkan agama ya, ke seluruh penjuru dunia. Ini akhlak Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini meningkat daripada amal. Bagaimana Pak cara meningkat amal? Harus diluruskan dengan keyakinan. Yakin. Nah ini Nabi itu 13 tahun memperjuangkan para sahabat itu biar yakinnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, Pak, siapa yang ngasih rezeki? Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita tidak kerja, nah mulai imannya tadi luntur. Tadi yakinnya sudah lurus. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau tidak kerja, udah lagi. Nah, dibuktikan, Pak. Maka kalau kita tidak kerja, maka tidak dapat rezeki. Maka Allah kasih, Pak. Ketika Allah cabut nikmat sehat, ya Pak. Ketika Allah cabut nikmat sehat, Bapak masih kerja beda. Kalau demam dikit, Bapak masih kerja. Tapi kalau Allah kasih lumpuh, masih kerja dah. Masih kerja dah. Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Yang bisa ngedip cuma mata dengan mulutnya. Kira-kira masih kerja dah. Allah perintahkan makhluk lain masukkan rezeki kepada mulutnya. Kalau umpama kita punya keluarga, seluruh keluarga itu tak mau ngurus kita, nanti dikirim oleh Allah orang lain yang ngurus ini. Kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, Pak, orang tuanya sudah tua, tidak kuat lagi, maka anak tidak mau mengurusnya. Ya, nanti Allah pilih orang lain yang ngurus ayah kita. Nah ini bukti tadi. Jadi kita bertanya, kenapa kerja? Kerja itu perintahnya Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Maka yang dinilai itu bagaimana cara kerjanya itu. Kalau kerjanya pagi, baliknya malam, orang sholat tidak sholat, ini masalah. Pak, katanya kerja itu Pak ibadah. Ya kerjanya ngambil punya orang. Ibadah lah. Ibadah. Jadi ibadah itu tadi dari awal tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Muhammadur Rasulullah itu contoh daripada amal. Jadi setiap hari mengucap tapi tidak paham. Contoh daripada amal. Ini pemuda-pemuda hidup amal, puasa Senin Kemis, puasa sunnah Senin Kamis. Ini dicontohkan oleh Nabi. Jadi kenapa? Nyontoh Nabi, nyontoh amal Nabi. Maka gawe sahabat ini, kerjaan sahabat ini niru-niru. Yakin sahabat ini kepada Nabi ini benar-benar yakin. Kayak kita ini lah dikasih tahu, Pak, bahwa kata Rasulullah madu itu obat penyakit. Surat Al-Fatihah itu obat segala penyakit. Tapi saya baca kok tidak sembuh. Ya. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Yakin kita tuh coba. Kalau sakit ingatnya Allah apa ingat obat? Padahal dalam sholat terus bolak-balik orang sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu, kepada Allah nyembahnya, kepada Allah mintanya. Tadi kalau sakit mintanya bukan pada Allah. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi? Kenapa? Mintanya selain kepada Allah. Yang lebih parah lagi mintanya kepada dukun. Anaknya sakit datang kepada dukun, maksiat kepada Allah. Sudah jatuh ketipu tangguh lagi kata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini beramal, amal contoh Nabi. Orang sholat itu sholat itu perintah Allah. Berjamaah sunnahnya Rasulullah. Ya. Berjamaah sunnahnya Rasulullah. Orang cinta kepada Nabi itu harus ada bukti. Orang cinta kepada main bola, kan rambutnya sudah ikut pemain bola. Masa kita cinta Nabi, tidak cinta dengan sunnah? Ini cinta palsu. Orang main bola, baju bola dibelinya, nomor belakangnya sama, warnanya sama. Kenapa? Cinta dengan pemain bola. Yang dia tidak cinta kepada kita, tetapi Rasulullah mencintai kita. Nah, kok kita tidak mau ngamal sunnah? Barang siapa, kata Nabi, menghidupkan sunnahku, tanda orang itu cinta kepada aku, kata Nabi. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka dia itu nanti bersama aku dalam surga. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Orang tadi kata Nabi bukti cinta dia hidup sunnah. Nah, orang ini nanti bersama Nabi dalam surga. Nah, maka dibedakan, maka Nabi itu membedakan mana orang yang beriman, mana orang kafir. Di Mekah dulu sama baik. Maka Nabi ngasih cirinya. Nabi dan para sahabat ketika azan dikumandangkan, dia berbondong-bondong menuju masjid. Ini kalau orang dikasih rezeki, Pak, sampai dia ke Mekah, Madinah, itu nampak. Masih ada bukti sampai sekarang. Ketika azan dikumandangkan, orang berbondong-bondong menuju masjid. Tapi bagaimana yang terjadi dengan diri kita? Kenapa?
masih sibuk dengan pekerjaan. Kenapa? Nabi mengkhawatirkan umatnya itu ketika umat hubbud dunia, dia cinta kepada dunia. Dunia tidak boleh dicintai kata ulama. Dunia itu digenggam di tangan deh. Tapi agama di dalam hati. Jangan dibalik. Agama di tangannya, dunia dalam hatinya. Jadi dunia itu digenggam di tangan. Ketika datang benturan dengan agama, lepaskan dunia. Jangan agama yang lepas. Nah, lagi kerja, datang azan dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan. Nah, siap? Siap. Kalau tidak kita siapa lagi? Generasi muda, generasi penerus. Kalau kita generasi kita ini generasi terbaik nanti, generasi sahabat kata Nabi, generasi terbaik. Kenapa? Didikan daripada baginda Rasulullah SAW. Iman-imannya kuat, tidak goyang. Dipanggil oleh Nabi, hai sahabatku orang muhajirin. Orang muhajirin itu orang yang Nabi hijrahnya dari Mekah ke Madinah, ikut Nabi. Bagaimana kesetiaan engkau kepada aku, kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami terjun ke jurang itu, maka kami akan terjun. Kalau engkau perintahkan kami terjun ke dalam api, kami akan terjun ya Rasulullah. Nah, ini sahabat. Mantap. Nanti panggil lagi orang Ansor, orang Madinah. Jadi dua apa ya? Muhajirin, Ansor. Kalau kerja dong sama antara Muhajirin dan Ansor ini baik, maka dia akan berkembang. Nah, kita kerjasama dengan apa masjid Al-Musafirin. Nah, kerjasama orang datang dengan orang sini, nanti agama berkembang. Nah, ini ada contoh buat Nabi kerjasama orang Mekah dengan orang Madinah, sehingga Pak agama sampai ke tempat kita. Bukan dibawa burung tadi, bukan dibawa angin, atau manusia yang membawa agama, mendakwahkan agama ini. Hadirin yang Allah SWT, maka hadirin yang Allah SWT, ini kita puasa sunnah ini menekankan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dengan iman. Orang nggak tahu, makan nggak tahu, cuma kita dengan Allah lah yang tahu. Ini iman. Maka hadirin Allah SWT, ini terus. Nanti cara dakwah Nabi itu ngajak. Nah, ingat, cara dakwah Nabi ngajak. Ketika kita sudah mampu puasa, maka ajaklah temannya puasa. Jadi dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Nanti jamaah puasa sunnah Senin Kemis ini akan jadi banyak sekali datang, tuh penuh masjidnya. Kalau tidak ngajak, maka dia akan pergi. Sayangi daripada teman kita. Begitu Nabi dengan sahabat. Nabi itu silaturahmi kepada sahabat. Terus dia datang hari-hari, sahabat. Kita juga silaturahmi. Lihat teman kita, apa susah dia, apa sakit dia. Kunjungi teman kita silaturahmi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin bahagia, kita ingin sukses, ingin jaya, ingin dimuliakan, amalkan agama. Kalau kita tidak mau mengamalkan agama, maka kamu nanti akan menderita. Banyak orang itu sudah gagal, nangis datang. Kenapa? Banyak dulu datang. Nah, maka sebelum kita terlambat Allah panggil diri kita ini masuk ke dalam kubur, maka sekaranglah kita mulai ajak teman kita, ajak lagi teman kita lagi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajak. Ajaknya dengan akhlak lemah lembut apa yang dicontoh Nabi. Nabi itu ngajak, Masya Allah sekali lagi
2 kali lagi, 3 kali lagi. Nah, kalau kita dihina dengan para agama itu mulia. Malaikat senyum-senyum dengan kita. Masya Allah. Karena ada qadha dan qadar itu dua. Dihina senyum juga, dipuji senyum juga. Itu iman yang kena qadha dan qadar. Nah, orang marah senyum juga. Orang muji senyum juga. Jadi suasana dan keadaan nggak merubah hati kita. Itu baru iman yang mantap. Kita ini berguyur, kata ulama, seperti orang naik tangga tangga. Guyur, mantap, tambah lagi. Nah, sehingga kita mantap iman kita, selamat kita di dunia, juga selamat kita di akhirat. Tidak bisa ucapan di lisan saja, tetapi amalkan dengan perbuatan. Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, begitu juga kita praktek dalam kehidupan sehari-hari dengan manusia. Ini buah daripada amal kita, bagaimana akhlak kita sama orang tua dan teman-teman kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi amal ibadah kita dan jadi motivasi bagi kita ini, sehingga kita lebih semangat lagi. Yang pertama, tujuannya bagaimana masjid-masjid ini makmur. Kita sudah dibangun masjid di tempat kita udah banyak, AC sudah lengkap semua, karpetnya bagus-bagus semua, pasti tak kuat. Tapi gimana jemaahnya lagi? Ada dua unsur di dalam ini, yaitu jasmani dan rohani. Orang jasmaninya sudah mantap semua, tapi rohaninya yang masih lemah. Tiangnya sudah pikiran semua, tapi apa? Rohaninya bagaimana? Rohaninya kita isi. Jasad dua, rohani dan jasmani. Ruhnya nanti mantap, jasadnya juga mantap. Ya Pak ya, mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dan doa kepada Yesus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana azza amma yasifun, wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah dengarkan, sudah kita simak penyampaian tausiah dari Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan, beliau ingatkan, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua tetap istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.